Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Arianto Aliandro. Kali ini saya berada di Stadion Cangkring yang berlokasi di Kelurahan Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Akan menyiarkan jalannya pertandingan antara SMP Negeri 1 Panjatan melawan SMP Negeri 1 Nanggulan. Pertandingan ini digelar dalam rangka kompetisi olahraga antara KKO DIY yang diselenggarakan di bulan November ini. Sesaat lagi pertandingan antara SMP Negeri 1 Panjatan melawan SMP Negeri 1 Nanggulan akan segera dimulai, dan kedua tim memasuki lapangan. Untuk melakukan upacara pembukaan, nampak kita saksikan talenta muda di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini. Semoga pertandingan bisa berjalan dengan lancar, baik dan sportif. Sekarang masih melakukan sesi salam-salam. Untuk SMP Negeri 1 Panjatan menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Kemudian dilanjutkan dengan sesi foto. Sesi foto-foto untuk kedua tim. Dan kedua tim sudah memasuki lapangan untuk persiapan pertandingan, dan kapten masih melakukan coin toss untuk menentukan siapa yang mendapat lokasi dan siapa yang mendapatkan bola. Kita saksikan untuk SMP Negeri 1 Panjatan mengambil tempat di sebelah kanan Anda, sedangkan SMP Negeri 1 Nanggulan berada di tempat sebelah kiri Anda. Nampaknya SMP Negeri 1 Panjatan akan menghadapi bola. Kick off babak pertama akan segera dimulai, dan kick off babak pertama sudah dimulai. Hampir saja terjadi salah komunikasi antara kiper. Pelanggaran dilakukan oleh pemain depan SMP Negeri 1 Nanggulan.
tendangan bebas untuk SMP Negeri 1 Panjatan. Sebuah upaya serangan dari sisi kiri. SMP Negeri 1 Panjatan masih bisa dipatahkan dengan baik oleh barisan belakang dari SMP Negeri 1 Nanggulan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk SMP Negeri 1 Panjatan. Dan kembali lemparan ke dalam untuk SMP Negeri 1 Panjatan. Sebuah upaya kali ini masih melenceng di sebelah kiri gawang SMP Negeri 1 Nanggulan, hanya menghasilkan tendangan gawang yang pertama untuk SMP Negeri 1 Nanggulan. Upaya dari Nanggulan untuk membangun serangan kali ini bola sudah lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam untuk SMP Negeri 1 Nanggulan. Masih cukup pelan pertandingan di awal-awal babak pertama ini. Kedua tim masih menjajaki masing-masing. Upaya bisa digagalkan kali ini. Sebuah serangan kembali dari SMP Negeri 1 Nanggulan. Cukup berbahaya kali ini. Dan bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Out gawang untuk SMP Negeri 1 Panjatan. Sudah dilakukan. Sebuah tusukan kali ini umpan daerah yang sangat bagus menerobos, akan tetapi terlalu jauh dari pemain-pemain lain. Cukup tenang barisan belakang dari SMP Negeri 1 Panjatan. Sebuah serangan kali ini dari SMP Negeri 1 Nanggulan, akan tetapi terjadi cangkolan kaki yang mengakibatkan wasit harus meniup peluit tanda pelanggaran dan tendangan bebas untuk SMP Negeri 1 Panjatan.
Sebuah umpan yang sangat jauh. Bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam. Sebuah upaya serangan dari Nainggolan masih belum menemui sasaran dan bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk SMP Negeri 1 Panjatan. Sebuah pelanggaran yang cukup keras kali ini mengakibatkan wasit harus memberikan kartu kuning yang pertama untuk pemain dari SMP Negeri 1 Nainggolan. Tendangan bebas untuk SMP Negeri 1 Panjatan di babak pertama yang baru berjalan sekitar 6 menit. Sebuah upaya serangan dari SMP Negeri 1 Panjatan masih bisa diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari SMP Negeri 1 Nainggolan. Gagal kembali serangan dari SMP Negeri 1 Panjatan. Bukan sebuah pelanggaran kali ini, serangan balik dari SMP Negeri 1 Nainggolan. Bisa diamankan dengan baik oleh barisan belakang dari SMP Negeri 1 Panjatan dan menghasilkan tendangan sudut yang pertama untuk SMP Negeri 1 Nainggolan kali ini. Sebuah tendangan sudut yang cukup buruk sebenarnya, akan tetapi hampir saja bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain dari Nainggolan, akan tetapi sudah dibuang. Lemparan ke dalam kali ini untuk SMP Negeri 1 Panjatan. Kembali lemparan ke dalam untuk SMP Negeri 1 Panjatan. Kali ini sebuah upaya serangan dari SMP Negeri 1 Panjatan masih gagal menemui sasaran dan lebih dekat dengan penjaga gawang dari Nainggolan. Sebuah skema serangan dari Nainggolan masih belum juga menemui sasaran, bisa diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Panjatan. Lagi kali ini sebuah serangan dari sisi kiri, cukup berbahaya, akan tapi
bisa diamankan dengan baik. Barisan belakang Panjatan. Sebuah salah pengertian kali ini dari pemain Panjatan, mengibatkan lemparan ke dalam untuk Nanggulan. Dibuang saja jauh ke depan oleh pemain belakang dari Panjatan, dibuang saja oleh penjaga gawang dari Nanggulan demi keamanan daerahnya. Lemparan ke dalam untuk SMP Negeri 1 Panjatan. Upaya serangan dari sisi kanan masih gagal kali ini. Kembali dikuasai oleh SMP Negeri 1 Panjatan. Sebuah umpan daerah yang sangat bagus. Hampir saja sebuah kesalahan dari kiper, akan tapi bisa diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari SMP Panjatan ini. Kali ini sebuah upaya terobosan gagal menemui sasaran dan bisa diamankan dengan baik oleh barisan belakang dari Panjatan. Dan hampir saja sebuah peluang dari Panjatan masih bisa ditepis oleh penjaga gawang dari Nanggulan ini. Hanya menghasilkan tendangan sudut yang pertama untuk SMP Negeri 1 Panjatan di menit yang ke-13 ini. Apakah akan terjadi adanya gol dari tendangan sudut ini? Kita saksikan sesaat lagi. Sudah dilakukan. Bisa diamankan kali ini. Lagi serangan dari Nanggulan. Gagal kali ini. Sebuah tendangan yang sangat jauh, akan tetapi hanya menyamping sebelah kanan gawang dari Nanggulan. Pergantian pemain dari SMP Panjatan. Pergantian pemain dari Panjatan. Upaya serangan dari sisi kanan dibuang dengan lugas oleh pemain belakang dari Nanggulan ini. Kali ini kembali dibuang saja oleh pemain depan ini, nggak tahu apa maksudnya. Nampaknya daripada dikuasai lawan, mending aku buang. Itu kali. Lemparan ke dalam untuk SMP Negeri 1 Nanggulan. Kata wasit, geser dikit, mundur lagi. Oke, di posisi yang tepat.
Bola meninggalkan lapangan dan lemparan ke dalam untuk SMP Negeri 1 Nanggulan. Kembali lemparan ke dalam untuk SMP Negeri 1 Nanggulan. Dan bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam untuk SMP Negeri 1 Panjatan. Sebuah upaya dari Panjatan masih belum berhasil menembus pertahanan dari SMP Negeri 1 Nanggulan yang cukup rapat kali ini. Lemparan ke dalam untuk Panjatan. Dan bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk SMP Negeri 1 Panjatan. Kembali lemparan ke dalam untuk Panjatan. Pertandingan sudah berjalan kurang lebih 18 menit kali ini. Belum ada satu gol tercipta. Nampaknya handsball pemain dari Nanggulan ini dan tendangan bebas untuk Panjatan. Jauh ke depan. Dan sayang sekali sebuah peluang dari Panjatan masih sedikit di atas. Mister kali ini belum menemui sasaran. Tendangan gawang untuk Nanggulan sudah dilakukan. Dan pelanggaran kepada pemain Panjatan yang mungil, nomor punggung 8. Tendangan bebas untuk Nanggulan. Sudah dilakukan dan sangat tepat di pelukan gawang, penjaga gawang dari Nanggulan ini hanya gagal kembali sebuah serangan dari Panjatan. Sebuah upaya serangan balik kali ini. Kembali sebuah serangan. Bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam untuk Panjatan kali ini.
cukup seru dan pertandingan sudah meningkat tensinya. Kali ini sebuah serangan dari Panjaitan. Serangan balik kali ini dari Panjaitan. Dapat diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Nainggolan, hanya gagal kembali serangan dari Panjaitan nampaknya. Dibuang saja oleh pemain belakang dari Panjaitan. Ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk SMP Negeri 1 Nainggolan. Nampaknya masih menunggu bola. Kali ini sebuah pola serangan dari Panjaitan dari sisi kanan pertahanan, sisi kiri dari pertahanan Nainggolan. Kembali mental, kali ini gagal serangan dari Panjaitan. Bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk SMP Negeri 1 Nainggolan. Dibuang saja oleh pemain belakang dari SMP Negeri 1 Panjaitan dan lemparan ke dalam untuk SMP Negeri 1 Nainggolan. Sejauh ini pertandingan sudah berjalan kurang lebih 24 menit dan belum ada gol yang tercipta dari kedua tim. Tidak cukup jelas apa yang akan dilakukan. Kali ini sebuah serangan balik dari SMP Negeri 1 Panjaitan, akan tapi bisa diamankan dengan baik oleh pemain belakang dari SMP Negeri 1 Nainggolan. Dibuang saja lemparan ke dalam untuk SMP Negeri 1 Nainggolan di menit yang ke-25 ini. Berbahaya kali ini, hampir saja terjadi miskomunikasi di barisan belakang SMP Negeri 1 Panjaitan, akan tapi bisa diamankan dengan baik kali ini.
Gagal kembali serangan dari Panjatan kali ini. Bisa dipotong dengan baik oleh barisan belakang dari Nainggolan. Hampir saja sebuah peluang dari Nainggolan menciptakan sebuah gol, akan tetapi berhasil diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Panjatan. Hanya menghasilkan tendangan sudut yang ketiga untuk Nainggolan. Cukup seru kali ini pertandingan. Pendek saja. Umpan daerah di depan dan tidak ada orang di sana dan bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk SMP Negeri 1 Panjatan. Di menit-menit yang makin bertambah, buang saja ke depan oleh pemain belakang dari Panjatan. Tidak ada kawan di sana. Bisa diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Panjatan. Sebuah upaya potong umpan yang sangat bagus, akan tetapi bola muntah dan meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali lemparan ke dalam untuk SMP Negeri 1 Nainggolan. Buang saja ke depan. Dibuang saja oleh pemain belakang dari Nainggolan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Panjatan. Pada menit yang ke-29 ini cukup seru pertandingan. Tensi mulai meninggi dari kedua tim. Sebuah upaya terobosan kali ini gagal kembali. Serangan dari Panjatan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Nainggolan. Bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Panjatan di menit-menit jelang akhir babak pertama ini. Dan penambahan waktu 1 menit diberikan oleh wasit. Terlalu lemah umpannya kali ini. Gagal kembali serangan dari Panjatan. Begitu rapat pertahanan dari Nainggolan kali ini, tidak memberikan celah sedikit pun untuk SMP Negeri 1 Panjatan mengembangkan serangannya. Sebuah upaya serangan dari sebelah kanan kali ini.
Dan sebuah serangan dari sisi kiri serangan SMP Negeri 1 Nanggulan. Dan bisa diamankan dengan baik kali ini oleh pemain. Oh, sebuah serangan kembali dari Panjatan, dari Nanggulan maksud kami. Cukup tertekan kali ini. Sebuah peluang dari Nanggulan gagal dimanfaatkan dengan baik oleh barisan depan SMP Negeri 1 Nanggulan dan hanya menghasilkan out gawang untuk SMP Negeri 1 Panjatan. Kali ini akan dilakukan oleh pemain belakang dari SMP Negeri 1 Panjatan. Dan pertandingan babak pertama sudah selesai. Skor sementara SMP Negeri 1 Panjatan 0 dan SMP Negeri 1 Nanggulan 0. Saya akan kembali setelah yang berikut ini. Dua pemain dari Nanggulan digantikan oleh pemain baru. Kali ini nampaknya ingin melakukan penyegaran dan pertandingan babak kedua sudah dimulai. Kita saksikan sebuah drive dari Nanggulan coba dilakukan. Dan sebuah pelanggaran nampaknya, dan satu orang pemain dari Panjatan tergeletak. Nampaknya memerlukan bantuan medis. Semoga pemain ini tidak mengalami cedera yang serius dan sudah bangkit kembali. Tendangan bebas untuk SMP Negeri 1 Nanggulan. Di awal babak kedua ini sudah dilakukan, dibiarkan saja oleh pemain belakang dari Nanggulan dengan dari Panjatan dengan pengawalan. Tendangan gawang untuk Panjatan kali ini. Hampir saja terjadi kesalahpahaman. Tidak cukup jelas umpan tadi. Sebuah tendangan jarak jauh dari Nanggulan masih sedikit melanjang di sebelah kiri gawang dari Nanggulan. Kali ini cukup seru pertandingan di awal babak kedua ini.
diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Nainggolan. Buang saja. Kali ini sebuah serangan dari sisi kanan. Dan hanya menghasilkan tendangan sudut yang pertama untuk Panjatan kali ini di babak kedua ini. Cukup seru jalannya pertandingan. Sebuah bagus sekali, sebuah pojok yang sangat dan mendapatkan kali ini kembali sekali ini serangan balik dari Nainggolan. Dan gagal serangan dari Nainggolan, hanya menghasilkan tendangan sudut yang pertama untuk Nainggolan. Kali ini cukup seru jual beli serangan dari kedua tim. Bisa diamankan sementara ini oleh barisan belakang dari Panjatan. Hampir saja sebuah tendangan jarak jauh dari Nainggolan menghasilkan gol, masih sangat tipis di atas Mister Panjatan, hanya menghasilkan out gawang untuk Panjatan. Dan nampaknya wasit memberikan salah satu pemain dari Panjatan masih tergeletak, nampaknya mengalami sedikit masalah. Memerlukan bantuan dari tim medis. Nampaknya pemain belakang dari Panjatan ini masih bisa melakukan ya. Dan bola fair play untuk Nainggolan. Sebuah umpan yang sangat jauh.
Kali ini serangan dari Panjatan. Coba dari sisi kanan. Serangan kali ini dari sisi dari gagal kembali serangan dari Panjatan. Kembali Panjatan menyerang. Dan sebuah tackle yang sangat rapi dan bersih. Kali ini cukup keras. Tackle-nya apakah akan diberikan pelanggaran oleh wasit? Pertandingan berjalan kurang lebih 10 menit. Lemparan ke dalam untuk Panjatan. Kembali bisa dipatahkan oleh barisan belakang dari Nainggolan kali ini. Nampaknya sebuah ganjalan dari pemain Nainggolan menghasilkan tendangan bebas untuk Panjatan. Kita saksikan hampir saja dan bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan sudut yang ke-3 untuk Panjatan. Cukup seru pertandingan kali ini. Sudah dilakukan. Bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan out gawang untuk Nainggolan di menit pertandingan yang ke-12 ini. Tidak cukup jelas. Sebuah umpan tarik yang sangat bagus, akan tetapi gagal dimanfaatkan dengan baik oleh pemain depan dari Panjatan ini. Lemparan ke dalam untuk Panjatan. Sebuah peluang dari Nainggolan masih belum menemui sasaran, masih bisa diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Panjatan. Gagal mengontrol bola pemain depan dari Panjatan ini, dan sebuah lemparan yang gagal dari Nainggolan, dan lemparan diberikan kepada Panjatan.
sebuah kesalahpahaman dari Panjatan hampir saja terjadi sebuah peluang, tapi bisa diamankan dengan baik oleh barisan belakang dari Panjatan, dan nampaknya lemparan ke dalam untuk Nainggolan. Satu pemain dari Panjatan memerlukan pertolongan dan dibawa ke pinggir lapangan. Dan sebuah benturan napanya sangat keras dari dua pemain ini, dan satu pemain tergeletak dan satu pemain berdiri dalam keadaan kesakitan. Nampaknya stamina dari kedua pemain dari kedua tim sudah mulai terkuras. Begitu banyak foul yang sekiranya tidak perlu. Satu pemain Panjatan masih tergeletak. Dan kartu kuning untuk pemain dari Panjatan. Nampaknya tendangan bebas untuk Nainggolan di area yang sangat dekat dengan kotak 16. Sangat berbahaya kali ini. Kita saksikan apakah akan melakukan shoot langsung ataukah sebuah umpan. Akan kita saksikan saat lagi. Dan sebuah perbuatan tindakan dari pemain depan Nainggolannya tidak berguna kali ini, dan kartu kuning untuk pemain Nainggolan. Kali ini wasit mengeluarkan 3 kartu kuning sejauh ini. Tendangan bebas untuk Panjatan. Dibuang saja oleh pemain dari Nainggolan. Ini yang menghasilkan lemparan ke dalam untuk Panjatan kali ini. Lemparan sangat jauh. Dan sebuah pelanggaran kali ini dilakukan oleh pemain belakang dari Panjatan, dari Nainggolan maksud kami, dan sebuah tendangan bebas untuk Panjatan di area yang sangat dekat dengan garis 16. Nampaknya satu orang lagi dari pemain Nainggolan tergeletak, nampaknya mengalami sedikit kram. Kita saksikan sesaat lagi tendangan bebas akan dilakukan untuk Panjatan. Para penonton masih berharap cemas. Penonton dari Panjatan, supporternya berharap gol. Pemain dari Nainggolan jangan. Akan kita saksikan saat lagi
tendangan bebas untuk Panjatan di daerah yang sangat dekat dengan kota 16. Masih kali ini mengorganisasi pagar betis yang cukup rapat. Dan sebuah tendangan bebas yang sangat luar biasa dari Panjatan akhirnya bisa memecahkan kebuntuan di pertandingan kali ini di menit yang ke-18. Di menit yang ke-18 ini terjadi gol yang sangat bagus dari Panjatan. Dan kita saksikan cukup lesu pemain dari Nainggolan kali ini mendapatkan gol yang cukup mengejutkan. Dan pertandingan kembali dilanjutkan. Sebuah umpan sangat jauh dari pemain Nainggolan ini, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Panjatan pada kondisi yang unggul 1-0 dari gol yang tercipta di menit ke-18 tadi. Semakin seru pertandingan dan nampaknya sebuah upaya serangan dari Panjatan. Pola umpan panjang dari Nainggolan nampaknya dan kali ini gagal serangan dari Nainggolan, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Panjatan. Di menit-menit pertengahan babak kedua ini yang sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain depan dari Nainggolan, menghasilkan tendangan bebas untuk Panjatan kali ini, dan pemain mendapat peringatan dari wasit. Kamu jangan diulang lagi, tak kuning nanti kamu. Sebuah umpan yang sangat jauh kali ini bisa dikuasai oleh pemain dari Panjatan, dari Nainggolan maksud kami. Aduh. Sebuah tendangan spekulasi dari pemain belakang yang sangat jauh dari gawang Nainggolan, bisa diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Nainggolan. Kali ini sebuah serangan dari Panjatan, dari Nainggolan maksud kami, dapat diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Panjatan. Dibuang saja oleh pemain belakang dari Nainggolan ini, tidak mau mengambil resiko bobol kembali gawang yang kedua kalinya, dan lemparan ke dalam untuk Panjatan di menit-menit ke-24 kali ini. Masih sangat lama bagi para pemain Panjatan dan masih sangat singkat untuk pemain Nainggolan.
Nampaknya sudah terjebak offside pemain dari Panjatan kali ini. Sebuah upaya dari tendangan jauh masih diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Panjatan. Kembali sebuah ganjalan yang sangat keras dari pemain belakang Nainggolan ini di daerah yang sangat berbahaya, dan tampaknya wasit tidak ragu untuk mengeluarkan sebuah kartu kali ini, dan kartu kuning yang kedua untuk pemain Nainggolan. Tendangan bebas untuk Panjatan kali ini di area yang sangat dekat dengan area kotak 16. Kita saksikan apakah akan terjadi kembali gol seperti seperti gol pertama tadi. Penonton masih menunggu, penonton dari Panjatan bilang gol, dan penonton dari Nainggolan bilang jangan. Kita saksikan apakah akan berpihak pada gol ataukah jangan gol. Tendangan bebas di area yang sangat dekat dengan kotak 16, cukup berbahaya kali ini. Barisan belakang sedang mengorganisasi sebuah pagar betis. Dan masih terlalu tinggi di atas mistar gawang dari Nainggolan. Skor sementara masih 1-0 untuk Panjatan, hasil dari gol di menit ke-18 tadi. Skema yang sangat bagus, gagal menempatkan bola kali ini pemain dari Panjatan. Lemparan ke dalam untuk Nainggolan. Nampaknya satu orang pemain dari Panjatan sudah sangat kelelahan, sudah tidak bisa melanjutkan pertandingan. Di menit yang menjelang berakhirnya babak kedua ini maksud kami, dan harus ditandu keluar lapangan. Dibuang saja oleh Panjatan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Nainggolan. Pergantian pemain dari Nainggolan, pergantian yang keempat, kelima, dua orang masuk sekaligus.
Dan kali ini sebuah ganjalan dari pemain Panjaitan di area yang cukup berbahaya dan sangat berbahaya. Kita saksikan kebalikan dari yang tadi. Supporter dari Panjaitan bilang jangan gol, jangan gol, jangan gol. Supporter dari Nanggulan bilang gol, gol, gol. Kita saksikan mana yang lebih kuat. Akan dilakukan oleh nomor punggung 77 kali ini. Dan sebuah sempurna kali ini. Gol balasan dari Nanggulan tercipta di akhir babak kedua. Ketika menit-menit akhir pertandingan hampir selesai dan skor imbang 1-1. Kali ini skor imbang 1-1. Cukup seru pertandingan kali ini, dan apakah akan dilanjutkan dengan sebuah adu penalti? Kita belum tahu karena beberapa menit lagi pertandingan akan selesai. Dan cukup semangat kali ini pemain dari Nanggulan yang beberapa waktu tadi kelihatan sangat loyo dengan permainannya. Skor imbang 1-1. Dan lagi sebuah tindakan yang sangat tidak perlu dari pemain Nanggulan ini. Nampaknya mendapatkan peringatan dari wasit. Apakah akan diberikan kartu? Kita saksikan. Dan diperingatkan dengan kartu oleh wasit. Cukup seru kali ini. Pertandingan sudah memasuki menit ke-32 dan hampir memasuki menit-menit injury time. Bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Panjaitan di menit-menit akhir pertandingan. Dan pertandingan sudah selesai di pertandingan reguler dan dilanjutkan dengan adu penalti nampaknya. Saya akan kembali setelah yang berikut ini. Kembali lagi dengan saya di babak adu penalti. Dari hasil pertandingan reguler babak utama tadi, skor imbang 1-1. Penendang pertama dari Panjaitan. Kita saksikan apakah akan bisa menaklukkan penjaga gawang dari Nanggulan ini. Dan bisa ditepis dengan sangat baik oleh penjaga gawang dari
Nanggulan skor masih 1-1. Pendang berikutnya dari Nanggulan. Nampaknya cukup terbebani mental dari pemain penendang pertama ini. Kita saksikan kali ini penendang dari Nanggulan akan mengambil eksekusi penalti. Bersiap kali ini. Dan gol, skor sementara Nanggulan 2 dan Panjatan 1. Penendang berikutnya dari Panjatan. Kita saksikan apakah penendang kedua dari Panjatan ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Cuaca cukup gelap di stadion ini karena tidak adanya lampu penerang. Dan kita saksikan penendang kedua dari Panjatan bersiap. Dan kembali penendang kedua dari Panjatan bisa ditepis. Skor masih 2-1 untuk Nanggulan. Penendang berikutnya dari Nanggulan kita saksikan. Kita saksikan penendang kedua dari Nanggulan ini apakah bisa mengeksekusi dengan baik. Kita saksikan sudah bersiap. Dan penendang kedua masuk. Skor sementara Nanggulan 3 dan Panjatan 1. Nampaknya cukup seru kali ini dan masih berharap-harap cemas dari Panjatan apakah bisa melalui pertandingan ini dengan baik. Penendang ketiga dari Panjatan. Nampaknya ini adalah pemain belakang yang mencetak gol dari tendangan bebas tadi. Kita saksikan apakah berhasil menjebol gawang Nanggulan kali ini. Penendang ketiga juga bisa ditepis tendangannya dan skor 4-1. Maksud kami 3-1. Nampaknya sudah habis pertandingan ataukah belum? 3 penendang dari Panjatan gagal. Selanjutnya adalah penendang dari Nanggulan nampaknya. Dan ini adalah penendang penentuan maksud kami. Apabila masuk kemenangan adalah untuk Nanggulan dan Panjatan harus rela menyerahkan kemenangan kepada Nanggulan. Kita saksikan. Dan tendangannya masih terlalu tinggi di atas mistar gawang. Terbuka lagi peluang dari Panjatan kali ini dan pemain dari Nanggulan itu menyesali sangat tendangannya yang melambung tinggi. Skor masih 3-1 untuk Nanggulan.
Kita saksikan penendang berikutnya dari Panjatan, apakah bisa menaklukkan penjaga gawang dari Nanggulan. Kita saksikan penendang keempat, dan dengan cukup dingin mengeksekusi tendangan, dan skor 2-3 untuk keunggulan Nanggulan. Penendang berikutnya dari Panjatan, dari Nanggulan maksud kami, apakah akan berhasil menaklukkan penjaga gawang dari Panjatan ini ataukah? Kita saksikan. Cukup mendebarkan untuk pemain dari kedua tim. Kita saksikan, dan penendang berikutnya juga terlalu tinggi tendangannya. Skor masih 3-2 untuk Nanggulan. Penendang berikutnya dari Panjatan, apakah bisa menyamakan kedudukan kali ini? Kita saksikan. Cukup seru dan memacu adrenalin para penonton kali ini. Penendang dari Panjatan kali ini akan melakukan eksekusi tendangan, dan masuk. Skor sementara 3-3 kali ini. Cukup seru adu penalti kali ini. Penendang berikutnya dari Nanggulan, penendang keempat namanya, atau penendang kelima. Skor masih sama kuat, 3-3. Nampaknya ini penendang terakhir dari Nanggulan maksud kami. Kita saksikan. Cukup gelap cuaca di stadion, dan masuk. Penendang terakhir dari Nanggulan ini, dan skor akhir dari pertandingan ini adalah Nanggulan 4 dan Panjatan 3. Dengan begitu Nanggulan berhak melaju ke babak berikutnya, yaitu babak lanjutan dari turnamen ini. Saya Arianto Aliandro melaporkan dari Stadion Cangkring, Kelurahan Giripeni, Kecamatan Wates, Kulon Progo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.